Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hayati dengan NIM G00251120. Jadi di sini saya ingin menjelaskan anatomi situs facialis. Oke, jadi untuk situs facialis sendiri dia tuh proses kompleks pembentukan wajah pada embrio manusia yang dimulai pada minggu keempat kehamilan. Terus juga proses ini tuh melibatkan fusi dan migrasi tonjolan jaringan dari berbagai lengkung faring dan sel krisas neuralis. Lalu, situs facialis ini adalah daerah atau topografi wajah yang mencakup seluruh struktur superficial dan dalam wajah, termasuk kulit, otot-otot, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar yang berada di area muka bagian depan kepala. Oke. Selanjutnya itu di sini ada batas wajah situs facialis. Jadi untuk bagian superior ini batas bawahnya itu orbita dan tepi bawah arcus zygomatikus. Ini yang sudah dipandai. Lalu untuk bagian inferiornya itu tuh di tepi bawah mandibula. Lalu untuk yang medialnya itu dia tuh garis tengah wajah atau nasal bone. Terus juga lateralnya itu di auricula atau daun telinga. Jadi untuk area ini tuh mencakup daerah pipi, hidung, bibir, dagu, kelopak mata, dan dahi bagian bawah. Lalu selanjutnya itu ada struktur penyusunan situs facialis. Nah, jadi untuk di struktur penyusunnya itu dia tuh ada penyusun kulit kepala. Yang pertama itu ada skin, connective tissue, terus juga ada aponeurosis, terus juga los aureolar tissue, terus juga periosteum. Oke, selanjutnya untuk yang skin atau kulit dia tuh lapisannya tuh tipis, terus juga oksipitalnya tuh mengandung banyak glandula sudorifera serta folikel rambut. Lanjut, kalau untuk yang connective tissue-nya sendiri itu atau jaringan ikat, jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan, menopang, melindungi, terus mengisolasi dan mengatur zat di seluruh tubuh. Lalu ada aponeurosis epicranialis terus atau galea aponeurotica. Jadi dia tuh lapisan tengah kulit kepala yang keras, terus juga dia tuh berserat dan menutupi bagian atas tengkorak seperti contoh yang ada di gambarnya. Lalu untuk yang loose connective tissue atau jaringan ikat longgar, dia tuh jenis jaringan ikat yang memiliki lebih banyak sel daripada serat. Lalu dia tuh berfungsi mengikat berbagai jaringan dan organ, terus menjadi perantara perpindahan nutrisi, air, dan garam. Selanjutnya itu ada perikranium atau periosteum. Jadi lapisannya itu terdalam kulit kepala, terus juga membran fibrosanya tuh padat yang melekat erat pada tengkorak, terus juga menyediakan pasokan darah penting untuk tulang. Selanjutnya ada dinding wajah. Jadi dia tuh terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari kulit di permukaan hingga tulang dan otot di bagian dalam. Struktur ini tuh mencakup kulit, lemak, subkutan, jaringan otot dan saraf, terus juga serta tulang-tulang yang membentuk rangka wajah seperti tulang pipi, rahang atas, dan hidung. Jadi dinding wajah yang ini tuh berfungsi untuk melindungi organ internal, terus juga mendukung fungsi berbicara dan makan, serta berperan penting dalam ekspresi wajah. Untuk batas-batas regiofacialis atau wajahnya itu bentuk bagian superiornya itu ada arcus superciliaris, terus juga inferior itu ada margo inferior mandibula, serta posterior itu ada auricular atau telinga di kedua sisi. Lalu untuk lapisan dari luar ke dalamnya itu ada kulit, terus tela subkutanea padat atau jaringan subkutan, lalu ada musculi facialis, terus fascia profunda, lalu otot masticatoria.
Selanjutnya, ini ada musculus facialis. Jadi musculus facialis ini otot-otot wajah yang berfungsi utama untuk ekspresi wajah atau yang sering disebut juga dengan otot mimik. Jadi otot-otot ini tuh berasal dari tulang atau fascia yang menempel pada kulit, dan berdasarkan fungsinya tuh muskuli facialis itu dikelompokkan menjadi kelompok orbitalis serta kelompok nasalis, lalu kelompok oralis. Jadi untuk kelompok orbitalisnya sendiri tuh dia tuh otot di sekitar mata yang berfungsi untuk menutup, berkedip, menyipitkan mata, seluruhnya diinervasi oleh nervus facialis, lalu cabang temporal dan zigomati. Lalu untuk kelompok nasalis, dia tuh otot itu di sekitar hidung, berfungsi untuk mengatur gerakan hidung dan lubang hidung. Lalu kelompok oralis, dia tuh otot di sekitar mulut, dia tuh berfungsi untuk mengatur bibir dan ekspresi bibir. Terus juga dia tuh kelompok muskulus lainnya itu ada otot tambahan di luar kelompok utama. Jadi itu berperan pada ekspresi wajah dan leher bawah. Oke, yang terakhir itu ada nervus vascularis wajah. Nervus vascularis wajah ini merujuk pada gangguan yang melibatkan persarafan dan pembuluh darah yang ini. Terus juga di daerah wajah yang terutama kondisi seperti sindrom kompresi. Lalu neurovaskular ini pembuluh darahnya tuh menekan pada saraf, terus juga seringkali dia tuh menyebabkan gejala nyeri yang hebat gitu. Terus juga kondisi lainnya tuh bisa juga melibatkan masalah pada pembuluh darah itu sendiri. Jadi seperti pecahnya pembuluh darah kecil di wajah atau spider vein. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.